Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Oke, kita ulas sedikit kembali huruf H-nya. Ya, kemarin kita sudah membahas di awal bagaimana kita membuat huruf H yang bagus. Ya, posisi H di bawah ini diangkat ya, ini diangkat ini. Dan posisi kedua juga sama, ini turun sedikit ke bawah. Ini sengaja saya kasih warna hitam, atasnya merah biar lebih jelas. Setelah seperti ini nanti baru kita ambil dan posisi di sini nutup. Nah, ini nutup. Jadi ini diarsir atau menggunakan dua kalam, yang bawahnya ini ditipiskan ya. Nah, saya contohkan dengan kalam lain. Dengan metode dua kalam, misalnya ini saya kasih contohnya. Oke, kita kasih contoh di sini. Agak kecil dikit kalamnya, nggak apa-apa ya. Tak seperti ini. Sistem pergantian kalam ya, atas bawah seperti ini misalnya. Ya, ini yang agak besar. Ya, ini agak kecil, sorry. Disamakan. Sementara ini yang besarnya ini di sini. Nah, tinggal diganti kalam aja atas bawah ini. Ganti mas. Soal nanti enak mana nanti sampai rasakan ya. Kalau saya pribadi kalau menggunakan kalam besar begini, apalagi untuk MTQ ya, untuk lomba-lomba MTQ kan ada yang kalam 5 mili, betul tidak? Naskinya ya kan, 3 mili lah, 3-4 mili rata-rata pakainya. Kemudian yang kecil 1,5. Nah, apalagi kertasnya BC, karton B. Kalau ini kertas ini masih mending ini. Ini art paper, ini licin. Nah, kertas BC kemudian diarsir. Biasanya itu nanti belepot di sini. Apalagi kalau ada H10 misalnya. Saya jamin hanya nggak sama. Dan juri itu paling enak menilai itu. Karena tugas juri apa? Mencari kesalahan. Modal peserta misalnya nilai total 95 misalnya. Nanti dikurangi dari kesalahan-kesalahannya itu. Tentu satu juri dengan juri yang lain sama nggak nilainya? Beda-beda kan? Nah, antara satu juri dengan juri yang lain, misalnya ada juri 5 orang. Pasti nilainya beda-beda dan nanti diakumulasi mas. Dari masing-masing juri itu diakumulasi di total jumlah penilaian yang ada. Misalnya impron. Nilai total juri 1 ya, seluruhnya misalnya 500 sekian, juri 2 400 sekian, dan seterusnya. Nanti ditotal jadi 1, total nilaimu 1000 sekian misalnya. Bisa jadi Anda kalah atau menang ya gara-gara hal-hal sepele seperti ini. Apalagi yang menimbulkan perdebatan. Wah, ini kasar ini, banyak tip X, wah iya kan? Anda belum terbiasa bikin penulisan yang dengan sistem ngangkat-ngangkat begini, karena terobsesi dengan omongan saya, wah harus sama ini huruf H1 dengan huruf H yang lain, ada H10 ini. Wah, akhirnya ditipek.
diurek-urek pakai tip X. Kelihatan nggak? Tetap kelihatan mas, tetap kasar. Kenapa kok begitu? Karena juri itu matanya lebih dari mata elang mas. Iya itu, karena tugasnya memang menilai. Dari mulai proses perlombaan berlangsung sampai ke dalam tahap karya itu selesai itu dinilai, jangan salah. Misalnya ada satu peserta yang dia curang di jendela, dia mepet sengaja nyari tempat yang di jendela kan, misalnya ada tempatnya yang bebas itu. Nah di jendela itu dibuka, terus ofisial itu ngasih tahu, itu jali, itu kurang ini kurang itu. Nah itu curang nggak kira-kira? Curang itu. Saya kalau lomba nggak pernah begitu. Saya nyari tempat yang tengah malah kan, ya gitu kan. Dia nggak ada yang ganggu saya. Ofisial juga nggak bisa lihat karya saya, ya kan? Peserta lain juga nggak bisa. Orang mau foto-foto juga, udah nanti setelah selesai kan foto, ya kak? Saya selalu begitu, tapi selalu menang saya. Jarang sekali lomba itu kalah, kecuali kalau lomba dicurangi, ya itu beda itu. Saya beberapa kali lomba di MTQ menang itu, dapat hadiah beberapa kali haji, umroh juga. Itu sama. Ya kan kalau nggak ada yang ngecek kan bisa jali Ustadz. Ya kan tergantung kamu gitu. Kamu kalau selalu nungguin official atau teman-temanmu untuk ngoreksi kamu, berarti kamu ini kan belum mental juara, betul tidak? Nah terus kontrolnya bagaimana? Kan gampang. Tinggal difoto aja karyamu pas mau istirahat duhur, itu foto aja pakai HP, cekrek. Tapi targetnya memang tulisan harus jadi semuanya. Kalau saya begitu, lomba itu target saya duhur, istirahat duhur, itu saya foto itu. Jadi mana tulisan yang kurang, mana titik yang kurang, mana domah yang kelewat, itu nanti udah saya tandai. Sehingga ketika masuk, setelah istirahat, makan, sholat, ya kan, kita langsung betulin yang kurang tadi. Gitu loh ya, saya juara 1 nasional naskah. Moshab juga saya juara. Dekor juga saya juara. Seluruh MTQ cabang itu saya babat semua itu. Dulu zaman saya belum ada kaligrafi kontemporer, Mas. Ya. Zaman saya belum ada kaligrafi kontemporer. Kaligrafi kontemporer itu kaligrafi teman-teman yang frustasi nggak bisa nulis kaligrafi bagus, akhirnya lari ke kontemporer. Sebenarnya kan begitu, jujur aja kan. Apalagi modelnya seragam. Saya sering mengkritik itu, lomba kaligrafi kontemporer di Indonesia ini seragam. Padahal anak TK kalau ngelukis aja nggak seragam. Coba anak TK kalau ngelukis, kasih kertas, kasih cat, dia nggak, kasih kuas, suruh ngelukis, terserah dia. Ada nggak satu dengan yang lain sama? Ada nggak? Nggak ada. Tapi di MTQ itu sama semua modelnya. Ya, ada air, ikan, ikan mah nggak ada, pohon, langit-langit. Gaya surrealisnya monoton gitu loh. Makanya tadi Anda dikasih tahu materi sama siapa itu? Ustadz Anas Fauzi ya? Ustadz Anas Fauzi termasuk santri pasaran angkatan 2017 terbaik. Dan laris manis itu karya-karyanya itu. Kontemporer nggak mesti harus berbentuk pohon, ya kan? Berbentuk apa namanya itu? Tali, apalah gitu. Kamu bisa mengolah kaligrafi kontemporer dengan kaidah kan bisa ya? Meskipun kaidahnya nggak bagus-bagus amat, kan kontemporer Pak, kan gitu ya. Beda kalau kita ini belajar kaligrafi naskah ini. Gaya Muhammad Sauki ya harus betul-betul. Melayout sedikit aja tahu kan gitu, nggak enak gitu. Coba gaya kontemporer yang sekarang berkembang di Indonesia di MTQ itu. Ya kalau kamu ikutan seperti itu lagi ya percuma belajar di PSKQ itu. Ya nggak? Bukan berarti itu jelek. Lah masa antara satu dengan yang lain kepalanya sama? Masuk akal nggak? Beda kan? Tuh, kamu mau nikah bareng-bareng berjamaah. Nikah massal gitu misalnya. Kan kadang-kadang butuh privacy gitu. Gak mau gitu yang disama-samakan dengan yang lain. Jadi Anda ini termasuk yang spesial itu apa yang rame-rame itu. Yang kebanyakan apa yang khusus kan gitu. Yang awam mata atau yang khawasil khawas. Nah jadilah yang khusus itu, jangan yang rame-rame gitu loh, yang beda, yang berkarakter. Kalau sudah begitu karyamu laku nggak? Laku karena kamu nanti meninggalkan jejak karya itu.
ke generasi selanjutnya, ke anak cucu kamu kan gitu. Saya belum pernah ngelukis untuk niru siapa, itu belum pernah saya. Lukis ya sendiri aja, bebas aja, sesuai dengan karakter kamu aja. Mau ada orang suka atau enggak, ya udah nggak apa-apa kan gitu. Ya kan, coba karya-karya maestro dunia yang lukisan-lukisan itu. Ada karya Picasso, itu apa ini, karya garis-garis begini, bentuknya nggak jelas. Tapi termasuk salah satu karya termahal di dunia. Ya kan? Van Gogh itu. Bahkan dia saat hidup itu nggak pernah itu menghasilkan karya dan dibeli orang dengan harga yang mahal, itu nggak ada. Nggak laku malah itu. Karena hidup sehari-harinya itu ditopang oleh adiknya. Van Gogh itu, sampai saking puyengnya ya. Karena karyanya dijelek-jelekin, nggak ada yang seneng. Sampai kupingnya dipotong. Akhirnya stres dia. Setelah dipotong dia meninggal, infeksi kan. Justru setelah itu booming karyanya, laris manis itu. Harganya sampai miliaran. Sekarang itu ratusan miliar harganya.